Selamat siang semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Mary Cimela, MPM 31220101. Dan pada kesempatan ini saya akan membuat video micro teaching dan membuat video yang keempat kalinya. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai dua topik. Topik yang pertama itu teks persuasi, itu untuk materi SMP kelas 8. Materi yang kedua itu teks drama untuk SMA kelas 11. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk dalam penjelasannya. Penjelasan yang pertama itu mengenai teks persuasi. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam, perlu kita ketahui bahwa teks persuasi itu ada dia punya pengertian, bahwa dimana teks persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan, himbauan, atau bujukan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari penulis itu sendiri. Lalu lanjut dengan ciri-ciri dari teks persuasi. Ciri-ciri dari teks persuasi itu ada 4 ciri. Yang pertama itu tujuan untuk meyakinkan. Yang kedua, menggunakan argumen yang kuat. Yang ketiga, menggunakan bahasa persuasif. Yang keempat, mengandung ajakan atau himbauan. Oke, baik teman-teman, dari ciri-ciri pertama sampai 4. Yang pertama itu tujuan untuk meyakinkan. Dimana ketika kita membuat suatu teks itu dengan tujuan kita dapat membujuk dan dapat meyakinkan pembaca untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Dan dimana menggunakan argumen yang kuat. Ketika kita membuat teks persuasi, itu kita harus menggunakan argumen yang kuat sehingga dapat meyakinkan pembaca untuk melakukan apa yang menjadi kemauan dari penulis. Yang berikut menggunakan bahasa persuasif. Nah, di sini bahasa persuasif yang dimaksud itu teman-teman, ketika kita membuat teks persuasif itu kita harus menggunakan kata-kata yang berupa ajakan, contohnya seperti ayo, mari, itu seperti kata-kata yang memberikan himbauan atau himbauan kepada pembaca dengan tujuan pembaca dapat melakukan atau dapat membuat apa yang kita tulis atau apa yang kita bicarakan. Oke, yang terakhir itu mengandung ajakan atau himbauan. Nah, di sini teman-teman ketika kita membuat suatu teks, terutama teks persuasi, itu dimana di dalamnya kita harus menyertakan isi dari teks itu mengandung ajakan. Ketika kita membuat teks itu berarti dengan mungkin dengan menggunakan ayo teman-teman melakukan ini, atau teman-teman mari menggunakan ini. Seperti mungkin teman-teman sudah melihat iklan atau mungkin sudah melihat bujukan dari teman-teman tentang menjual suatu produk atau mengiklankan suatu barang dengan tujuan agar kita dapat membeli atau dengan tujuan agar kita dapat tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Oke, baik, tidak lupa juga kita jelaskan mengenai struktur dari teks persuasi. Struktur dari teks persuasi itu ada 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Di sini dari struktur itu kita kenal bahwa ada 4. Dimana yang pertama itu adanya perkenalan umum atau perkenalan isi dari suatu apa yang kita mau beritahu atau suatu apa yang kita mau informasikan. Dan yang kedua itu rangkuman argumen. Ketika kita membuat suatu teks atau teks persuasi, itu di dalamnya kita membuat perincian yang jelas, dan dalam satu paragraf mungkin kita menjelaskan tentang isi dari apa yang kita mau sampaikan. Jadi ketika kita membuat suatu teks itu harus secara rinci dan tersistematika. Lalu di sini ada juga pernyataan ajakan dan penegasan kemana. Pernyataan ajakan di sini di dalam teks persuasi itu harus adanya kata-kata ajakan yang bersifat membujuk pembaca dengan tujuan agar pembaca dapat mau mengikuti arahan atau apa yang kita sampaikan. Oke, setelah saya jelaskan mengenai struktur, lanjut ke manfaat. Manfaat dari teks persuasi. Manfaat dari teks persuasi itu yang pertama, meyakinkan pembaca. Dimana ketika kita membuat teks persuasi berarti
kita punya tujuan atau dengan sendirinya teks persuasi itu di mana ada dia punya manfaat, di mana pembaca dapat memahami dengan baik sehingga mereka dapat mengikuti arahan atau anjuran yang kita buat. Yang berikut memengaruhi tindakan, yaitu di mana meyakinkan pembaca agar melakukan tindakan tertentu sesuai dengan harapan penulis dan membangun pemahaman bagi pembaca serta mempromosi atau menjadi barang pemasaran atau mengiklan untuk membujuk konsumen dengan tujuan agar pembeli produk yang dipromosikan dapat membeli apa yang kita promosi. Contoh, ketika kita membuat suatu teks, berarti kita sudah berpikir bahwa setelah saya membuat suatu teks, artinya saya mengiklankan ini, berarti dengan tujuan saya meyakinkan pembaca yang membacanya dapat memahaminya dengan baik. Contohnya itu teman-teman bisa, sekarang kita masuk ke contoh dari teks persuasi. Contoh dari teks persuasi itu banyak sekali. Contoh dalam suatu teks itu ada kata, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan. Kita mau membuat suatu teks tapi dengan tujuan, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan. Di sini teman-teman kita lihat bahwa kata marilah sendiri itu kita tahu bahwa itu kata ajakan. Kata yang kita buat dengan cara mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang menjadi target kita. Dan dimana kata contoh juga ada seperti kata ayo lakukan. Mungkin teman-teman di sekitar bisa melihat contoh di tempat, mungkin di Pertamina atau mungkin di kantor BRI, mungkin di situ mungkin menulis slogan yang bersifat mengajak. Biasa kata-kata mengajak itu diawali dengan ayo, marilah atau sebaiknya. Contohnya seperti jangan merokok. Itu kan mengajak, dimana dengan sendirinya memberikan peringatan, tetapi membawa atau bersifat hal yang dimana kita harus mengikuti anjuran apa yang disampaikan. Maka di sini kita tahu bahwa manfaat dari teks persuasi itu meyakinkan pembaca sehingga pembaca dapat mengikuti arahan dari penulis. Oke, baik teman-teman, sekarang lanjut ke teks yang kedua, itu teks drama. Teks drama pengertiannya itu naskah yang berisi dialog dan petunjuk panggung untuk memerankan karakter dalam sebuah cerita. Oke, baik teman-teman, sekarang masuk ke ciri-ciri dari teks drama. Yang pertama ada dialog, aksi, konflik, karakter, dan latar. Di sini teman-teman, ketika kita mau membuat suatu teks drama, itu kita harus tahu bahwa dialog dari cerita ini seperti apa, tokoh siapa-siapa yang terlibat, tokoh siapa-siapa, latarnya di mana, kapan peristiwa itu terjadi, dan aksi itu harus ada. Lalu ketika kita membuat teks, tidak lupa juga kita harus membuat bahwa dalam sebuah cerita itu adanya konflik, awal dari masalah, itu puncak masalah dan adanya penyelesaian masalah, bahkan ada di dalam cerita tersebut adanya karakter dari setiap tokoh. Kita harus mencantumnya dalam sebuah dialog sehingga ketika orang membaca atau orang menonton drama tersebut dapat isi dari cerita yang kita buat atau isi dari teks drama yang mereka baca. Dan dimana ketika ciri-ciri di dalam ciri-ciri kita juga harus ketahui bahwa kapan latar yang dimaksud di sini, latarnya itu kayak kapan, itu di mana cerita itu dibuat, atau siapa-siapa yang terlibat, tokoh-tokoh dan karakter semua juga harus dipelajari dengan baik, dan alur apa yang digunakan semuanya itu harus diketahui atau kita harus menuangkannya dalam teks drama. Oke, baik, lanjut ke struktur dari teks drama. Struktur dari teks drama itu ada 3 bagian. Yang pertama prolog, yang kedua dialog, yang ketiga epilog. Yang pertama prolog. Di sini prolog teman-teman, kita belajar mengenai ketika kita mau membuat suatu teks. Di sini struktur yang pertama prolog itu mengajarkan kita atau mengajak kita ketika kita membuat suatu teks drama. Yang pertama kita harus memberikan penjelasan atau gambaran umum tentang cerita yang kita mau buat.
Artinya kita menjelaskan secara umum, secara garis besar dari cerita apa yang kita mau menuangkan dalam teks drama itu. Lalu struktur yang kedua itu dialog. Nah, dialog yang dimaksud di sini ketika kita membuat suatu teks drama itu di dalamnya harus ada percakapan antar karakter, di mana percakapan antara tokoh yang emosi dengan yang marah, atau dengan yang marah, atau marah dengan yang sedih. Jadi di sini teman-teman bisa memahami bahwa dialog itu percakapan antar karakter dalam teks drama itu sendiri. Struktur yang ketiga itu epilog. Di sini epilog itu mengajak kita bahwa ketika kita membuat suatu teks drama itu adanya kesimpulan atau pesan akhir dari penulis ke pembaca. Pesan dan kesan penulis ke pembaca itu bagaimana kita dapat menyimpulkan kembali apa yang kita cerita atau apa yang kita luangkan ke dalam teks drama, untuk bagaimana pembaca dapat membaca dengan baik dan dapat memahami isi dari drama, serta dapat memahami bagaimana peristiwa yang kita catat itu mereka dapat memahaminya dengan baik. Oke, baik teman-teman, di sini juga kita masuk ke manfaat dari teks drama. Setelah kita membahas manfaat dari teks drama, baru dilanjutkan dengan contoh dari teks drama. Oke, baik, manfaat dari teks drama itu yang pertama mengembangkan empati dan pemahaman sosial. Yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dapat mengidentifikasikan sebuah masalah. Dan yang ketiga dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi bagi penulis teks. Dan yang keempat teks drama itu dijadikan media hiburan dan mendidik karakter seseorang, dimana teman-teman bisa mengerti dan bisa paham dengan manfaat dari teks drama itu ketika kita membaca atau kita menonton dari pementasan drama yang ada, dapat mengembangkan rasa empati. Ketika kita melihat atau menonton sebuah teks drama itu di dalamnya ada karakter yang sedih, ada karakter yang takut, ada karakter yang malu, sedih, apa segala, dimana dengan sendirinya ketika kita nonton itu rasa empati atau rasa empati kita dengan sendirinya muncul, dimana kita ketika kita menonton sebuah berita atau sebuah pementasan drama, kita bisa paham bahwa ketika menonton ini kita dapat memahami, mungkin kita dapat mensituasikan apa yang kita nonton. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh mengenai teks drama. Teks drama dan pementasan, contohnya itu seperti kita dapat menonton di televisi atau melihatnya di internet mengenai banyak sekali contoh atau pementasan drama, entah itu pementasan drama dari sekolah atau pementasan drama dari sekolah atau pementasan drama dari segi manapun. Intinya kita memahami bahwa drama tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena sangat bermanfaat bagi kita. Dimana drama juga kita dapat menonton contoh seperti baru-baru Jumat Agung dimana adanya Jalan Saripi Hidup. Dimana ketika kita melihat atau kita menonton drama yang mereka buat, membuat bahwa Jalan Salib Hidup, ketika kita menonton dengan sendirinya kita dapat merasakan rasa empati kita dengan sendirinya muncul. Ketika kita menonton kita dapat memahami atau kita dapat menyesuaikan dengan cerita yang ada, sehingga ketika cerita itu bersifat lucu kita juga mungkin merasa lucu. Tetapi ketika cerita tersebut merasa ketakutan atau apa, kita menonton itu juga seolah-olah berada di lokasi tersebut. Oke, baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang, sekian dan terima kasih.